Jangan pernah meremehkan ibadah sholat subuh. Karena ibadah ini sesuatu yang memiliki banyak sekali keberkahan. Setidaknya ada 8 keberkahan yang disebutkan dalam beberapa ayat maupun hadis tentang keistimewaan sholat subuh. Yang pertama, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya kelak di hari kiamat nanti. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, di mana Rasul mengatakan, Bashir al-masya'ina fid dhulam ilal masajidi bin nuri at-tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah sampai malam hari. Dalam sebuah hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah," rawahu Muslim. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala sholat malam dari Isya sampai subuh. Dari Isya sampai subuh. Dari Utsman bin Affan, qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Rawahu Muslim. Utsman bin Affan menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa yang sholat Isya berjamaah seolah-olah ia telah sholat malam selama separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla al-bardaini dakhala jannah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka ia pasti akan masuk surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kelima, orang yang mengerjakan 2 sholat fajar, sholat sunnah qabliyah, subuh, lebih baik dari dunia beserta seisinya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. 2 rakaat salat fajar, maksudnya salat sunnah sebelum salat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pahala yang keenam. Siapa yang bersedekah di waktu salat subuh akan mendapatkan doa dari malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan." Siapa di subuh harinya, setiap subuh yang didatangi oleh anak Adam, kecuali ada 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua berdoa, yang satu mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak keberkahan. Ya Allah, yang satu lagi mengatakan, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi mereka yang pelit. Maka untuk mendapatkan doa kebaikan, maka berinfaklah di waktu sholat subuh. Yang ketujuh, bahwasanya para malaikat menyaksikan sholat subuh. Dan tentunya mereka mendoakan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian. Dan mereka berkumpul saat sholat fajar, yaitu subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka. Dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, yaitu para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita mendapatkan laporan baik dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah seseorang yang melaksanakan ibadah di waktu subuh
akan mendapatkan rizki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. An Sakhr Al-Ghamidi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dari Sakhr Al-Ghamidi, salah seorang sahabat, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mendoakan, ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Berkahilah umatku di pagi hari. Barokah tidak akan didapatkan oleh orang yang malas. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, tidur di waktu subuh akan menghalangi datangnya rizki. Karena waktu itu adalah waktu turunnya rizki. Adanya pembagian rizki dan turunnya keberkahan. Inilah beberapa rahasia ibadah sholat subuh dan ibadah subuh-subuh lainnya. Mudah-mudahan Allah memberi istiqomah kepada kita untuk menjalankan ibadah di waktu subuh. Barakallahu fikum.